Wah wah wah, diumumkan media nasional digital ini tepat tadi malam. Erick Thohir sudah kantongi surat keluar AFF dan mendaftarkan diri ke EAFF. Langsung dapat hasil drawing satu grup dengan Mariana Utara, Tiongkok, dan Jepang di Piala EAFF 2025K. Temukan fakta sebenarnya di sini. Nah ini dia. Ini baru super top Marco Top. AFC resmi jatuhkan hukuman berat ke timnas Cina. Kira-kira apa ya hukumannya? Yang jelas bikin timnas Indonesia untung besar karena mental timnas auto hancur gara-gara ini. Wah wah wah, diberitakan media ini semalam. Pernyataan mengenaskan Ketum PSSI Malaysia Datuk Hamidin stres sedih tiket ASEAN All-Star gak laku karena harganya gak ngotak. Disebutkan pelatih Manchester United sampai ngomong gini. Benarkah? Simak hasil penelusurannya di sini. Yes, doa publik terkabulkan. Timnas Indonesia dikabarkan akan hadapi dua negara kroco lemah di FIFA Matchday September. Ranking FIFA Timnas auto melesat tinggi karena menang mudahkah? Mengejutkan publik. Asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lanzat dikabarkan akan keluar dari skuad Garuda. Benarkah demikian? Jika iya, siapa sosok yang akan menggantikannya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Wow, ada apa lagi ini? Erick Thohir dan PSSI sudah kantongi surat keluar dari AFF dan langsung daftarkan Timnas Indonesia di Piala EAFF. Dan hasil drawingnya Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Tiongkok, dan Kepulauan Mariana Utara kah? Benarkah demikian? Temukan fakta sebenarnya di sini. Dilansir dari kanal YouTube Garuda IDN Berita Timnas terlengkap. Disebutkan bahwa Erick Thohir Ketum PSSI mengungkapkan bahwa dirinya akan mengurus proses pengunduran diri Indonesia dari AFF pada pertengahan Mei mendatang setelah berbagai urusan penting lainnya diselesaikan lebih dulu. Fokus utamanya saat ini adalah merampungkan proses naturalisasi dua pemain keturunan, Miliano Jonathan dan Jayden Osterwalde. Keduanya memang diproyeksikan sebagai bagian penting dari kekuatan Timnas Indonesia di masa depan. Karena itu, Erick menempatkan proses administrasi naturalisasi ini sebagai prioritas utama sebelum berpindah ke agenda keikutsertaan Indonesia dalam EAFF East Asian Football Federation. Ia pun mengimbau masyarakat untuk bersabar dan tetap tenang. Jadwal pengundian grup EAAF 2025 di Korea Selatan baru akan digelar bulan Juni nanti, jadi masih ada cukup waktu untuk menyelesaikan semua proses administratif, termasuk soal keanggotaan, ujar Erick. Ia menegaskan bahwa semua langkah sedang disiapkan dengan hati-hati demi kemajuan sepak bola nasional. Tenang saja, semuanya sedang kami siapkan dengan matang, lanjutnya meyakinkan. Keputusan untuk tidak menjadi tuan rumah AFF U23 dan langkah nyata menuju EAFF memberikan angin segar. Indonesia kini bisa sedikit bernapas lega dari tekanan permainan kasar serta keputusan wasit yang seringkali merugikan. Seperti yang kita tahu, pertandingan timnas di kawasan ASEAN kerap diwarnai oleh insiden tak menyenangkan, baik itu permainan keras dari lawan maupun kepemimpinan wasit yang tidak adil. Kini dengan membuka lembaran baru di kompetisi Asia Timur, Indonesia berpeluang tampil di level yang lebih profesional dan sportif. Namun keputusan hengkang dari AFF juga diyakini akan berdampak besar bagi federasi tersebut. Tanpa kekuatan pasar dan daya tarik tim Garuda, AFF diprediksi akan kesulitan untuk bertahan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kabar tersebut tidak ada dan hanya karangan semata. Yes, mental Cina auto hancur jelang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Diumumkan media nasional tepat tadi malam. AFC resmi jatuhkan hukuman berat ke Timnas Cina gara-gara kasus ini. Apakah itu? Simak penjelasannya sampai tuntas.
Jelang laga penting melawan Cina di matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mendapat angin segar. Tim lawan tengah dilanda berbagai masalah yang bisa menjadi celah bagi skuad Garuda untuk tampil lebih percaya diri. Berdasarkan rilis resmi dari AFC, timnas Cina dijatuhi hukuman karena melanggar pasal 21.2 regulasi AFC tentang peralatan khusus yang digunakan dalam pertandingan. Pelanggaran ini terjadi saat gelaran AFC U20 beberapa waktu lalu. Sebagai konsekuensinya, Federasi Sepak Bola Cina didenda sebesar 3.000 US dollar atau sekitar 50 juta rupiah karena dianggap melanggar pasal 21.25 peraturan peralatan AFC. Tak hanya itu, CFA diwajibkan membayar denda tersebut dalam waktu maksimal 30 hari sejak keputusan diterbitkan sesuai dengan pasal 11.3 dalam Kode Disiplin dan Etika AFC. Sanksi ini menambah daftar masalah yang tengah membelit sepak bola Cina. Situasi makin runyam setelah FIFA merilis laporan terbaru yang memberikan kritik tajam terhadap kebijakan naturalisasi pemain oleh Cina. Dalam laporan tersebut, FIFA menyebut Cina sebagai negara dengan rasio input-output pemain naturalisasi terendah di dunia dalam 5 tahun terakhir. Artinya meski mendatangkan banyak pemain asing dari negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat, kontribusi mereka terhadap timnas sangat minim. Para pemain naturalisasi jarang dipercaya sebagai starter dan hanya menjadi pelengkap di skuad nasional. Salah satu contohnya adalah Fernando, pemain asal Brasil yang hanya tampil 7 kali dan mencetak 1 gol selama 2 tahun sejak dinaturalisasi. Menurut FIFA, ini adalah anomali yang menunjukkan betapa buruknya pemanfaatan pemain naturalisasi oleh Cina berbanding terbalik dengan negara-negara lain di level menengah yang justru mengandalkan mereka sebagai tulang punggung tim. Melihat sederet masalah yang membelit lawan, peluang timnas Indonesia untuk meraih poin penuh tentu terbuka lebar. Harapannya, skuad Garuda mampu tampil maksimal dan memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin. Bagaimana menurut kamu, apakah timnas Indonesia bisa memanfaatkan krisis di kubu Cina ini untuk mengamankan kemenangan? Yuk berikan komentarmu. Ketua PSSI-nya Malaysia sedih dan stres tiket ASEAN All-Stars gak laku karena harganya gak ngotak sampai bikin pelatih Manchester United Ruben Amorim ngomong aneh kayak begini. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah kejadian tersebut? Simak video ini sampai selesai. Kembali dilansir dari kanal YouTube Garuda IDN Berita Timnas terlengkap. Diberitakan bahwa Malaysia tampaknya sedang mengalami blunder besar dalam penyelenggaraan laga antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Federasi Sepak Bola Malaysia baru-baru ini merilis harga tiket yang langsung memicu kontroversi. Tiket termurah dibanderol RM50 atau sekitar Rp190.000, sementara kategori VIP mencetak rekor hingga RM1. 500 setara dengan hampir 5 juta rupiah. Di atas kertas ini seharusnya jadi pertandingan prestisius yang memikat ribuan penggemar. Namun realitanya, reaksi masyarakat justru mengecewakan. Alih-alih berebut tiket, banyak warga Malaysia justru terang-terangan menolak membeli, bahkan meminta tiket dibagikan gratis. Situasi ini cukup mengherankan apalagi Malaysia dikenal memiliki ekonomi yang relatif stabil dibanding negara-negara tetangganya. Namun tampaknya daya beli masyarakat terhadap hiburan kelas dunia tidak sekuat yang diperkirakan. Kursi-kursi kosong di Stadion Bukit Jalil mulai diprediksi jadi pemandangan yang tak terhindarkan. Ketua FAM, Datuk Johari mengakui penjualan tiket jauh di bawah harapan. Sampai hari ini tiket yang laku masih jauh dari harapan kami, ujarnya kecewa. Masalah ini juga memantik reaksi dari tim lawan. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, disebut mulai mempertimbangkan pembatalan laga. Ia menyebut tidak terbiasa bermain di stadion yang sepi dan mengungkit pengalaman mereka saat menghadapi Inter Milan di Singapura, di mana stadion penuh sesak dan atmosfer begitu hidup. Kami datang untuk disambut, bukan untuk bicara di stadion kosong, kata Amorim tegas. Yang menarik, sebagian besar tiket yang sudah terjual justru dibeli oleh supporter asal Indonesia, bukan dari tuan rumah sendiri. Perbandingan ini semakin memperjelas minimnya antusiasme lokal dan membuat pihak Manchester United mempertanyakan keseriusan panitia. Jika hingga 7 hari sebelum laga jumlah penonton belum juga memadai, maka pertandingan ini kemungkinan besar akan dibatalkan sepihak oleh Manchester United.
Sebuah tamparan keras bagi panitia lokal dan pelajaran penting tentang pentingnya dukungan nyata dari publik dalam menggelar pertandingan berskala internasional. Setelah kembali ditelusuri mendalam, ternyata pernyataan tersebut cuma karangan semata. Jelas bisa menggemparkan publik. PSSI dan Pak Erick Thohir putuskan tunjuk kembali Coach Shin Tae-yong untuk besut Timnas Indonesia U23 di Piala EAFF 2025 hadapi Tiongkok, Mariana Utara, dan Jepang. Erick bahkan bilang selama dia belum pegang klub, dia masih bisa bantu Indonesia, ujar Erick Thohir soal penunjukan Shin Tae-yong. Benarkah semua ini? Simak ulasan fakta sebenarnya di sini. Dilansir dari kanal YouTube Garuda IDN Berita Timnas, terlengkap disebutkan bahwa Erick Thohir mengungkap bahwa pelatih Shin Tae-yong akan kembali dipercaya untuk menangani Timnas U23 Indonesia di ajang EAFF mendatang. Meskipun saat ini Shin belum memiliki klub atau tim yang ia latih setelah masa baktinya bersama Timnas Senior selesai, ia tetap menjadi sosok yang dinilai ideal oleh PSSI untuk memimpin skuad muda Garuda di level Asia Timur. Menariknya, meskipun Shin baru saja diumumkan masuk ke dalam jajaran teknis KFA atau Federasi Sepak Bola Korea Selatan, hal tersebut tidak serta-merta menghalangi keterlibatannya dengan Indonesia. Erick menegaskan bahwa secara aturan tidak ada hambatan bagi Shin untuk kembali melatih Indonesia. Apalagi di ajang yang lebih menantang seperti EAFF yang mempertemukan kekuatan-kekuatan besar Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa PSSI masih sangat yakin terhadap kapasitas dan komitmen Shin untuk sepak bola Indonesia. Selama dia belum pegang klub, dia masih bisa bantu Indonesia, ujar Erick Thohir tentang Shin. Sementara itu, perombakan besar kembali dilakukan oleh PSSI demi memperkuat fondasi Timnas kelompok usia. Setelah melalui evaluasi menyeluruh, diputuskan bahwa Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda yang sebelumnya berperan sebagai pendamping teknis di level senior, akan dipindahkan untuk menangani Timnas Indonesia U20. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan. Mengingat latar belakang Van den Burg yang kaya pengalaman di sepak bola Eropa, ia dinilai cocok untuk membentuk mental dan kualitas para pemain muda Indonesia. Kalau mau maju, kita harus berani ambil langkah besar dengan perombakan ini. Shin Tae-yong di Timnas Senior dan Gerald di Timnas U20, lanjut Erick. Shin Tae-yong dipilih karena ia bukan sosok asing di kancah sepak bola Asia. Ia dikenal sebagai pelatih yang punya nyali besar dan tidak ragu menghadapi lawan-lawan kuat. Pada gelaran EAFF 2018, ia sukses mencuri perhatian ketika berhasil membawa tim asuhannya mengalahkan Jepang, salah satu raksasa sepak bola Asia yang sangat disegani. Kemenangan itu menjadi bukti bahwa Shin bukan pelatih biasa. Ia punya kemampuan membaca permainan dengan sangat tajam. Setelah kembali ditelusuri, ternyata ini hanyalah karangan semata. Wow, kejutan apalagi ini? Turnamen FIFA Matchday September 2025 dikabarkan akan segera digelar. Timnas Indonesia Senior auto juara dengan mudahkah? Karena lawannya kroco-kroco lemah semua. Ini informasi lengkapnya. Sebuah turnamen mini tengah disiapkan untuk digelar di Indonesia pada 1 hingga 9 September 2025. Turnamen ini rencananya akan melibatkan 3 tim nasional, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah, dan 2 tim undangan lainnya. Ajang ini dirancang untuk mengisi kekosongan jadwal FIFA Matchday di bulan tersebut, agar masing-masing negara tak perlu repot mencari lawan uji coba. Salah satu negara yang disebut akan diundang adalah Lebanon. Tim asal Timur Tengah ini belum memiliki agenda pertandingan pada FIFA Matchday September 2025 karena jadwal mereka di kualifikasi Piala Asia 2027 baru dimulai pada 9 dan 14 Oktober. Dengan begitu, Lebanon punya waktu kosong yang pas untuk ikut ambil bagian. Negara lainnya yang juga dikabarkan masuk radar undangan adalah Malaysia. Harimau Malaya seperti Lebanon juga belum memiliki lawan di FIFA Matchday September dan baru akan bertanding kembali di bulan Oktober untuk kualifikasi Piala Asia. Dengan waktu luang yang tersedia, Malaysia dinilai cocok untuk melengkapi komposisi turnamen. Indonesia sendiri tentu akan menjadi peserta utama. Jadwal skuad Garuda pada September 2025 masih kosong dan turnamen ini bisa menjadi ajang pemanasan yang ideal.
Namun semua itu tetap bergantung pada apakah Indonesia berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos, 2 matchday pada September bisa dimanfaatkan untuk laga uji coba sebagai bagian dari persiapan penting. Bahkan jika Indonesia berhasil lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sekalipun, turnamen mini seperti ini tetap penting untuk menjaga ritme dan kesiapan tim menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Menurut kamu, apakah turnamen mini seperti ini efektif untuk mengukur kekuatan timnas sebelum memasuki kompetisi besar? Siapa yang menurutmu cocok jadi lawan Indonesia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, doa sebagian besar publik terkabulkan. Denny Lanzaat dikabarkan akan keluar dari timnas Indonesia dan PSSI tunjuk Shin Tae-yong untuk mendampingi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Erick Thohir sodorkan kontrak 3 tahun dengan gaji 2 miliar sebulan untuk STY dan STY setuju diberi fasilitas apartemen mewah. Jadi harapanku usai kabar aneh ini mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini kronologinya. Willem II resmi berpisah dengan Pieter Maes setelah sang pelatih gagal membawa tim keluar dari zona merah di Eredivisie musim 2024/2025. Kepergian Maes membuat kursi pelatih kepala di klub berjuluk Tricolores itu kini sementara diisi oleh Christophe Albertz sebagai pelatih interim. Namun Willem II tak ingin terlalu lama membiarkan posisi penting itu kosong. Klub ini langsung bergerak cepat mencari sosok pelatih baru yang akan ditunjuk pada akhir musim. Dari sejumlah nama pelatih yang beredar di Belanda, ada 5 kandidat yang diyakini layak menggantikan posisi Maes. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Denny Lanzaat. Selain Lanzaat, muncul pula nama Rogier Meijer, pelatih NEC Nijmegen. Lalu ada John Stegeman yang kini menjabat sebagai asisten pelatih Royal Antwerp dan Erwin van de Looy yang baru saja hengkang dari Heracles. Meski begitu, Denny Lanzaat dinilai sebagai kandidat paling kuat karena memiliki koneksi yang sangat kuat dengan Willem II. Sedikit kilas balik, Denny Lanzaat pernah membela Willem II dalam 2 periode berbeda, yakni dari tahun 1999 hingga 2004 dan kembali memperkuat klub tersebut pada 2014 sebelum memutuskan gantung sepatu. Total Lanzaat mencatatkan 160 penampilan bersama Willem II dengan kontribusi impresif berupa 39 gol dan 13 assist. Ia juga turut membawa tim menjuarai Eerste Divisie pada tahun 2014. Tak berhenti di situ, setelah pensiun, Lanzaat kembali ke klub sebagai bagian dari staf pelatih. Ia sempat menjabat sebagai asisten pelatih Willem II pada musim 2021/2022. Dengan rekam jejak dan koneksi yang dimilikinya, banyak pihak percaya Denny Lanzaat sangat layak menduduki kursi kepelatihan yang kini ditinggalkan Pieter Maes. Nah, menariknya, jika Denny benar-benar kembali ke Willem II dan melepas perannya di staf kepelatihan timnas Indonesia, muncul pertanyaan apakah Shin Tae-yong pantas menggantikan posisinya. Menurut kamu, kalau Denny hengkang, apakah STY cocok jadi penggantinya di timnas? Atau sebaliknya, apakah ini saat yang tepat bagi STY untuk menjajal karier di Eropa? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Hahaha, kayak cacing kepanasan. Mungkin saking senangnya gak ketulungan. Media Malaysia tampak kegirangan timnas Indonesia akan lawan Malaysia dengan skuad full diaspora Eropa. Sampai buat pengumuman kayak gini. Apa ya kira-kira? Media Malaysia tampaknya sangat antusias menyambut kesempatan timnas Malaysia untuk berhadapan dengan timnas Indonesia pada September 2025. Keinginan mereka semakin besar karena ajang ini akan jadi momen emas untuk menjajal 7 pemain keturunan baru yang mereka miliki. Rencana Indonesia menggelar turnamen mini pada September 2025 yang melibatkan Malaysia dan Lebanon langsung mendapat sambutan positif. Informasi mengenai turnamen ini pertama kali diumumkan melalui akun media sosial @teaseanfootbal dengan pertandingan dijadwalkan pada FIFA Matchday 1 dan 9 September 2025. Media Malaysia lewat akun TikTok @palatau_bola menanggapi kabar tersebut dengan antusias. Mereka menyebutkan bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menguji coba 7 pemain keturunan yang baru bergabung.
Waktu terbaik untuk mencoba 7 pemain keturunan baru. Indonesia berencana menjadi tuan rumah turnamen mini pada FIFA Matchday 1 hingga 9 September 2025, tulis mereka seperti dikutip pada Kamis dalam kurung 1 Mei 2025. Turnamen ini akan menampilkan Indonesia, Malaysia, dan Lebanon. Namun turnamen ini bergantung kepada kelolosan Indonesia ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lanjut unggahan tersebut. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur otomatis atau babak keempat. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 9 poin. Jika Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, maka mereka akan memiliki jadwal kosong pada FIFA Matchday September 2025. Namun, jika Indonesia berhasil mencapai babak keempat, mereka akan melakoni 3 pertandingan tambahan. Yang menarik dari jadwal yang disusun AFC, 3 pertandingan di babak keempat dijadwalkan pada Oktober 2025. Dengan demikian, meskipun Indonesia lolos ke fase tersebut, turnamen mini tetap berpotensi digelar pada September 2025. Bagaimana menurut kamu, apakah turnamen mini ini bisa menjadi ajang yang menarik untuk timnas Indonesia dan Malaysia? Apakah 7 pemain keturunan Malaysia bisa memberikan dampak besar bagi tim mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sumpah bikin bulu kuduk super merinding parah. Olero menyibelak-belakan ungkap rahasia besar ini soal kondisi sebenarnya skuad timnas Indonesia ke publik. Kira-kira rahasia apa ya yang dia ungkapkan? Striker timnas Indonesia Olero baru-baru ini mengungkapkan bagaimana suasana tim Garuda pasca debutnya yang luar biasa melawan Australia, di mana ia berhasil mencetak gol. Bagi Ole, momen itu menjadi sangat spesial, tidak hanya karena debutnya yang sukses, tetapi juga karena dukungan dari teman-teman dan keluarganya. Dalam wawancara eksklusif dengan PSSI, Ole mengenang momen debutnya di Stadion Sydney pada Maret lalu, di mana ia tidak hanya mencatatkan penampilan perdana, tetapi juga mencetak gol. Setelah pertandingan, saya mendapat banyak pesan dari teman-teman dan keluarga. Mereka sangat senang saya bisa mencetak gol pada pertandingan debut saya, ungkap penyerang yang kini membela Oxford United FC itu. Namun, tak perlu waktu lama bagi Ole untuk kembali menunjukkan ketajamannya. Hanya 5 hari setelah mencetak gol debut melawan Australia, ia kembali menjadi pahlawan dengan mencetak gol penentu kemenangan 1-0 Indonesia atas Bahrain di Jakarta. Itu adalah hal yang paling penting dan saya bisa berbagi momen itu dengan keluarga, saudari perempuan, kekasih, dan sepupu saya. Mereka semua menyaksikan langsung pertandingan di stadion. Mereka merasa sangat spesial dan itu menjadi salah satu kenangan terindah bagi saya, kenang Ole penuh kebahagiaan. Bagi Ole, kemenangan tersebut sangat berarti. Itu dalam kurung, kemenangan lawan Bahrain adalah malam yang sempurna. Kami tahu kami harus menang, dan ketika kami menang, itu selalu terasa sempurna. Apalagi saya bisa mencetak gol di debut kandang saya, itu sangat menyenangkan, tambahnya. Momen-momen tersebut jelas menjadi kenangan manis bagi Ole, dan bagi para penggemar timnas Indonesia, kehadirannya di lini depan memberikan harapan besar. Bagaimana menurut kalian, apakah Ole Romenyi bisa terus menjadi pahlawan timnas Indonesia di laga-laga selanjutnya? Berikan komentar kalian. Yes, alhamdulillah, terima kasih semesta. AFC resmi ubah aturan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Timnas Indonesia untung besar dan jadi tuan rumahkah? Ini syarat lengkapnya. Simak video sampai akhir. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi fase yang menarik, di mana 6 tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari 3 grup akan berlaga. Mereka akan dibagi dalam 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 tim, dengan 2 negara yang akan bertindak sebagai tuan rumah. AFC dalam kurung Asosiasi Sepak Bola Asia akan menunjuk 2 negara untuk menjadi tuan rumah babak keempat ini, dan setiap tim akan memainkan 2 pertandingan pada periode 8 hingga 14 Oktober 2025. Pemuncak klasemen dari setiap grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara posisi kedua di kedua grup akan melanjutkan perjuangan ke babak kelima hingga playoff antar konfederasi.
Menariknya, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi tuan rumah di babak keempat ini. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan regulasi AFC, Indonesia harus masuk dalam 2 tim terbaik dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penentuan ini tentunya didasarkan pada perolehan poin yang diraih oleh setiap tim. Dalam rilis resmi AFC yang dikutip pada Kamis 15/2025, disebutkan bahwa 2 grup terpusat diisi masing-masing oleh 3 negara, di mana hak tuan rumah hanya akan dimiliki oleh 2 tim terbaik dari ronde ketiga. Saat ini Timnas UEA mengoleksi 13 poin di grup A dan Timnas Irak mengumpulkan 12 poin di grup B, menjadikan keduanya sebagai kandidat terkuat untuk menjadi tuan rumah. Jadi, Indonesia harus melampaui perolehan poin kedua negara tersebut jika ingin memiliki kesempatan menjadi tuan rumah. Dengan demikian, Timnas Indonesia memiliki tantangan besar untuk mengamankan posisi 2 besar di putaran ketiga agar bisa menjadi tuan rumah babak keempat. Semoga Indonesia bisa mencapainya. Apa pendapat kalian? Apakah Indonesia mampu melampaui UEA dan Irak untuk menjadi tuan rumah? Jangan lupa berbagi komentar kalian. Trio back Timnas J. Itzas, Rizky Ridho, dan Justin Hubner wajib waspada total. Wonderkid Cina ini disebut berbahaya jelang laga hidup mati Timnas Indonesia versus Cina di Gelora Bung Karno bulan depan. Bernama Wang Yudong. Sehebat apakah dirinya? Temukan jawabannya di sini. Media Cina, Sohu, baru-baru ini mengungkapkan bahwa negaranya memiliki senjata rahasia yang siap memberikan kejutan dalam laga melawan Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut dijadwalkan pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan menjadi laga penting bagi kedua tim yang sama-sama berjuang untuk menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Dalam laporan tersebut, Sohu mengulas sosok wonderkid berusia 18 tahun asal Zhejiang, Wang Yudong, yang kini tengah mencuri perhatian di media sosial Cina. Wang Yudong baru-baru ini mencetak gol jarak jauh yang spektakuler saat tampil di Liga Cina pada 27 April 2025. Penyerang muda ini telah menunjukkan penampilan yang sangat impresif di musim ini dengan 5 gol dalam 14 laga di semua kompetisi. Tak hanya dikenal sebagai pencetak gol, Wang Yudong juga dianggap sebagai striker serba bisa yang sangat ditakuti oleh bek lawan. Kualitasnya yang luar biasa membuat pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, langsung mempromosikannya ke tim senior. Keputusan ini pun menuai apresiasi dari Sohu yang menyebutkan bahwa Wang Yudong adalah senjata rahasia yang dapat mengubah jalannya pertandingan melawan timnas Indonesia. Sohu juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Wang Yudong untuk menjadi sosok kunci dalam laga penting ini. Pertumbuhan Wang Yudong di timnas menegaskan visi dari pelatih Kroasia tersebut, tulis Sohu. Sekarang Wang Yudong terus meledak di liga yang tidak diragukan lagi akan menjadi suntikan adrenalin dalam pertempuran hidup mati melawan Indonesia dan Bahrain pada bulan Juni, lanjut laporan tersebut. Lebih lanjut, Sohu mengingatkan bahwa lawan kemungkinan besar akan fokus untuk mengawal 2 penyerang senior Cina, Wu Lei dan Wei Sihao. Ini bisa dimanfaatkan oleh tim pelatih Cina untuk mengejutkan lawan dengan Wang Yudong menjadi faktor X yang dapat memecah kebuntuan. Ketika lawan masih mempelajari Wu Lei dan Wei Sihao, pemain dengan hati yang besar ini Wang Yudong mungkin menjadi faktor X untuk memecah kebuntuan, tulis Sohu. Dengan potensi besar yang dimiliki Wang Yudong, timnas Indonesia perlu mewaspadai ancaman dari striker muda ini. Apa pendapat kalian? Apakah Wang Yudong benar-benar bisa menjadi ancaman besar bagi timnas Indonesia di laga tersebut? Berikan komentar kalian.